Buka dulu bersama dengan saya Kejadian 28. Kejadian 28. Saya baca mulai dari ayat yang ke-10. Saya baca dari terjemahan baru 2 ya. Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di satu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu di tempat itu dan memakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Ia kemudian bermimpi, tampak sebuah tangga didirikan di bumi, ujungnya sampai ke langit, dan tampak malaikat Allah naik turun di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan, Allah Abraham kakekmu, Allah Ishak dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Engkau akan menyebar ke sebelah timur, barat, utara, selatan, dan olehmu serta keturunanmu. Semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan akan melindungi engkau. Kemanapun engkau pergi, aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Yakub bangun dari tidurnya, lalu berkata, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah, inilah pintu gerbang surga. Sampai di situ. Inilah rumah Allah, inilah pintu gerbang surga. Akses pintu gerbang surga. Pintu gerbang. Apa itu pintu gerbang? Akses. Makanya firman Tuhan apa? Masuk gerbangnya. With the password. Thank you. Ya kan? Kamu punya rumah besar, semua tembok, nggak bisa masuk, nggak bisa keluar. Kayak Pak Trio yang sedang membangun tembok. Profetik sekali yang dilakukan Pak Trio. Membangun tembok, ya kan? Coba Pak Trio jangan dikasih pintu. Mau rumahnya bagus kayak apa di dalam, ya kan? Yang di luar nggak bisa masuk, yang di dalam nggak bisa keluar. Harus ada namanya akses, pintu gerbang. Supaya apa? Supaya bisa keluar, bisa masuk. Gitu. Kenapa kok begitu? Ada 3 langit. Buka dulu dasarnya. Dua Korintus 12 ayat yang kedua. 2 Korintus 12 ayat yang kedua. Oke, ini aja. Kurang keras nggak? 2 Korintus 12 ayat yang kedua. Oke. Saya baca, aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Rasul Paulus sedang cerita tentang pengalamannya sendiri 14 tahun yang lampau, dibawa Tuhan ke surga. Kemana itu surga? Tingkat ketiga dari langit. Sebenarnya gitu. Surga. Ini apa? Bumi. Ini apa? Dari mana tahu? Baca sekarang. Efesus 2 ayat 1 dan 2. Efesus 2 ayat 1 dan 2. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia.
karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Apa? Kerajaan angkasa. Buka lagi. Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Di mana itu? Di sini. Coba bacakan. Pemerintah. Apalagi? Penguasa. Terus? Penghulu. Terus? Mana? Di udara. Ya bukan di udara begini maksudnya. Itu ada realitas kedua, ya kan? Sebelum surga, namanya kerajaan angkasa, dunia roh, apapun lah orang menyebutnya. Dan kita di sini. Kenapa kok kita perlu pintu gerbang surga? Karena dia berusaha menghalangi aksesmu dan aksesku ke surga. Dan dia berusaha menghalangi akses dari surga ke dunia. Gitu loh. Kenapa kok kita perlu pintu gerbang? Pintu gerbang nggak perlu gede banget. Pintu gerbang cukup untuk mengeluarkan barang paling besar di situ. Barang paling besarnya misalnya tank. Pintunya segitu. Ya, meskipun kamu punya tank, kalau diserbu musuh tanknya nggak bisa keluar. Barang paling besar misalnya truk, trailer, kontainer, gede banget. Pintu gerbangnya segede yang di sini. Meskipun ada barang besar mau masuk nggak bisa. Punya barang di dalam nggak bisa keluar. Tersumbat. Gitu ya. Jadi pintu gerbangnya sebesar apa? Sebesar barang paling besar yang mau diberikan dari atas. Tanggung jawabnya siapa untuk membuat pintu gerbang surga? Baca dulu. Nanti baru cerita. Daniel 10, 12-13. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel. Ini malaikat Tuhan datang ke Daniel. Sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Jadi Daniel berdoa. Dia minta pengertian, dia merendahkan diri di hadapan Tuhan, dia berdoa sejak hari pertama. Dan malaikat Tuhan bilang, aku datang oleh karena perkataanmu itu. Jadi dia di sini berdoa. Daniel ngapain sih? Memperkatakan janji Tuhan tuh loh. Tuhan, sudah 70 tahun loh. Katanya 70 tahun kau akan memulihkan, membalikkan Israel. Tapi sudah 70 tahun kok belum terjadi. Dan seringkali kita pikir janji Tuhan itu otomatis. Tidak. Daniel berdoa lagi memperkatakan, bukan mempertanyakan. Seringkali kita mempertanyakan, dia memperkatakan. Memperkatakan apa? Janji Tuhan yang sudah dijanjikan. Jangan dipertanyakan. Kamu dipertanyakan, kamu kayak nanam sesuatu. Dan kemudian kamu tengok, kok belum tumbuh ya? Kamu korek-korek lagi. Kamu lihat itu, kamu tanam kacang di situ nggak tumbuh. Kamu taruh kacang hijau atau apa di atas kapas, ingat nggak waktu masih sekolah mungkin percobaan dengan itu ya. Kamu liatin terus dia nggak tumbuh. Waktu kamu tidur tiba-tiba besoknya dia nongol ininya tunasnya ya kan, dia nongol kecambahnya gitu. Jadi Daniel berdoa, waktu Daniel sejak hari pertama ya kan minta untuk dapat pengertian, ya kan. Aku datang karena perkataanmu itu. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Jadi utusan itu, malaikat itu dari surga, ya kan, mau membawa jawaban atas doa Daniel, dihadang oleh siapa? Pemimpin kerajaan Persia. Siapa ini pemimpin kerajaan Persia? Levelnya di sini dong. Pemimpin kerajaan kok, pemerintah kok.
Ini bukan gedruwo, pocong, tuyul, babi ngepet, bukan. Itu hanya roh-roh jahat di udara, kroco. Itu. Ya kan? Ini pemimpin kerajaan Persia menghadang dia berapa? 21 hari. Daniel berdoa terus. Makanya kamu berdoa baru 1 kali, 2 hari, 3 hari kamu berhenti. Kamu sedang dihadang. Karena sejak hari pertama, dia mau datang membawa jawaban. Yang menghadang kamu siapa? Tergantung level doamu. Doamu hanya kepengen makan Indomie, ya nggak mungkin dihadang sama pemerintah. Toh. Gitu, ya kan? Paling roh-roh kroco-kroco, disangka kalah yang sebenarnya sudah nggak berdaya itu. Kamu ke kamar mandi masih takut. Ada yang nanya, Kak Oce, Kakak takut nggak tinggal sendirian di asrama? Gitu. Kata Kak Oce, di dekat rumahku itu peti mati aja digantung-gantung di pohon situ setiap hari lewat itu. Loh, nggak mungkin dong. Level doamu apa? Gitu. Kalau itu hanya kebutuhan pribadi, nggak mungkin kamu dihalang sama ini semua. Baca lagi. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari, lamanya menentang aku. Ini menentang malaikat yang diutus ini. Tapi kemudian Mikael, malaikat Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku, dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Jadi di sini, Mikael membantu dia menghadapi ini, supaya malaikat ini bisa nerobos memberikan jawaban doanya. Berapa lama? 21 hari. Siapa yang menghadang? Pemerintah-pemerintah, raja-raja orang Persia. Penguasa kerajaan angkasa di Persia. Karena dia sedang ada di situ. Bagaimana? Oke ya, mulai dapat gambaran ya. Ada 3 tingkat. Kita hidup di bumi. Dan kita pengen dapat semua yang di surga jadi di bumi. Jadi di bumi seperti di surga. Gimana supaya di bumi jadi seperti di surga? Surga harus punya pintu gerbang untuk mengakses bumi. Surga mau gitu. Kapan dia bekerja memberikan jawaban? Kapan ada jawaban? Waktu ada permintaan. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Minta, cari, ketuk. Kamu tidak mendapat apa-apa karena kamu tidak meminta. Kamu minta apa? Mau kamu habiskan untuk kesenanganmu, kepentinganmu, atau kamu minta sesuatu yang sesuai kehendak Allah? Itu yang membedakan. Kamu sedang minta, Tuhan, aku minta jadi di bumi seperti di surga. Berarti kamu harus tahu rancangan surga kayak apa. Kalau kamu nggak lihat, gimana kamu bisa menginginkan? Itu yang saya sering bilang. Minggu lalu kayak saya ngomongnya. Saya pengen membuat surga kecil sebenarnya di kamar saya. Saya mau ganti perabotnya, mau kasih lantainya, ganti jadi kayu. Beberapa perabot yang saya sudah bayangkan, kursinya, lampunya kayak gini semuanya, catnya, tirainya, meja rias untuk istri saya, lemarinya, semuanya gitu. Karena begitu saya masuk kamar itu, seakan-akan saya sedang di Eropa. Gitu. Waktu uangnya ada, Tuhan bilang nggak usah. Itu yang itu. Karena begitu, kenapa kok saya bisa membuat kamar seperti di Eropa? Ya, karena saya pernah tinggal di Belanda 3 bulan, saya pernah tinggal di Inggris 4,5 bulan, saya pernah main ke Jerman. 4,5 tahun. Saya pernah main ke Jerman, pernah main ke Belgia. Ya saya tahulah. Pernah main ke Wales, ke Skotlandia. Kira-kira kamar di Eropa yang saya bayangkan sehingga ketika saya masuk, meskipun saya di lereng Gunung Merbabu di Getasan, wow, Eropa, ya kan? Itu. Saya tahu kan suasananya. Saya ngomong kemarin dengan beberapa anak pagi-pagi itu. Saya manggang roti, ngoven roti, tapi jendela nggak dibuka. Jadi waktu saya selesai dari ruang keluarga, masuk lagi ke kamar, aromanya masih roti semua. Dan itu aroma seperti ketika saya tinggal di Belanda, setiap kali ada yang manggang roti di dapur, satu tempat kami tinggal, bau roti semua, kayak gitu. Jadi itu mengingatkan saya, gitu ya. Kenapa? Saya pernah di Inggris, saya pernah di Belanda, saya pernah di Eropa. Jadi saya pengen di Getasan seperti di Eropa. Ya kan? Kalian yang dari NTT, kalian kangen CI itu semua, kalian panggang, kalian cari, tidak ada daun kosambi, kalian cari yang ada, daun-daun yang ada, kalian asapin semua, karena kamu pengen di Getasan seperti di Kupang. Ya kan? Di Getasan seperti di Soe. Ya enggak?
Itu. Kenapa kok kamu bikin itu? Karena kamu kepengen. Kok kamu bisa tahu bikin CI kayak gini? Kok kamu bisa tahu aromanya? Kamu bisa tahu bumbunya? Dari kecil saya di sana. Kok kamu bisa tahu surga kayak apa? Kamu harus minta, harus berdoa, harus di dalam roh, harus mengakses. Tuhan akan beri. Seperti apa? Gambaran paling dasar, kamu mau tahu di surga seperti apa? Di surga seperti yang Tuhan katakan. Coba buka dulu Matius 6. Sebentar ya. Matius 6 ayat 9. Oke. Saya baca dari terjemahan baru 2. Karena itu kamu harus berdoa begini, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi doanya apa? Dikuduskanlah, dikhususkanlah, dimuliakanlah, itu ya. Bapa kami, Bapa kita di mana? Surga. Bapamu di surga. Kalau kamu tidak tahu bahwa kamu punya Bapa di surga, kamu tidak akan kepingin ke surga. Makanya banyak orang betah di bumi. At home. Lakukan aja apa yang dia suka, karena dia nggak tahu bahwa dia punya Bapa di surga. Gitu loh. Hidup seakan-akan hanya hidup di bumi. Karena dia nggak tahu bahwa dia punya Bapa di surga. Itu masalahnya. Gitu. Nah kalau dia ngerti dia punya Bapa di surga, ya kan? Dia akan kepengen dong. Makanya kita disebut kalau ada orang meninggal tulisannya apa? Pulang ke rumah Bapa. Yang kangen, kepengen cepet-cepet. Kalau kamu ngerti, makanya Paulus ngomong gitu. Aku ini didesak dari dua pihak, ya kan? Sebenarnya aku pengen karena dia pernah dibawa ke surga. Aku pengen meninggalkan dunia, aku pengen meninggalkan kemah tubuhku ini, aku pengen bersama-sama dengan dia di surga. Coba baca dan dengar kesaksian semua orang yang pernah dibawa Tuhan ke surga. Ada nggak yang kepengen kembali ke dunia? Waktu disuruh kembali pada nggak mau kok. Kapan Tuhan? Kapan? Kalian kalau pernah dengar saksinya Pak Yusak Cipto, dia selalu minta, Tuhan aku mau pulang. Aku mau pulang. Gitu. Karena dia pernah dibawa ke surga, jalan-jalan, makan buah. Buahnya begitu dimakan, wah campur-campur. Satu buah rasanya macam-macam. Ada rasa durian, ada rasa jeruk, ada rasa melon, semangka. Begitu digigit, segala macam rasa ada. Ada di dunia. Oh, itu aja bikin kita pengen ke surga. Ya kan? Dia bilang, makanya. Tapi kalau kamu tidak tahu, kamu punya Bapak di surga, kamu pikir kamu sedang pergi ke tempat yang asing. Bukan, ini rumahmu. Kamu harusnya pulang ke sini, kamu kangennya ke sini. Gitu. Makanya dia bilang apa? Bapa kami di surga, kuduskanlah namamu, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah di mana? Di bumi seperti kok di bumi seperti di surga? Karena kita punya 3 persoalan utama. Surga namanya dimuliakan, dikuduskan. Baca kitab Wahyu. Semua tersungkur, semua menyembah dia. Day and night, night and day. Malam sepanjang hari, semua ngelempar mahkota, semua berkata kudus, kudus, engkau kudus Tuhan, engkau yang layak, anak domba Allah memerintah. Semuanya baca kitab Wahyu, isinya penyembahan kepada Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Di mana? Di surga. Di bumi dihujat. Makanya ada perintah apa? Jangan sembarangan menyebut nama Tuhan Allahmu. Karena orang sembarangan aja. Lihat film-film barat enggak? Kalau dia mengumpat apa? Nanti terjemahannya kan. Ya ampun.
tidak memuliakan nama Tuhan. Kerajaanmu. Itu kerajaan. Kerajaan itu bicara tentang raja. Kingdom. Dominion of a king. Kekuasaan dari seorang raja, bukan hanya wilayah. Gitu loh. Kehendakmu. Kenapa? Karena di surga kehendaknya diikuti. Di bumi, enggak. Orang mau ikut kehendaknya sendiri kok masih nawar-nawar. Dikasih tahu kehendak Tuhan aja masih nawar-nawar. Dikasih pilihan baik berkenan sempurna aja. Cuman milih baik aja udah bersyukurlah Tuhan daripada enggak. Persoalan di bumi, namanya tidak dimuliakan, dia tidak jadi raja, dan kehendaknya tidak diikuti. Enggak jadi. Karena itu disuruh berdoa. Muliakan namamu Tuhan. Datang kerajaanmu, jadi kehendakmu. Seringkali kan kita cuma dua ya. Datang kerajaanmu, jadi kehendakmu. Bukan, ini tiga. Dimuliakanlah namamu, dan datanglah kerajaanmu. Dan ini setara. Bumi seperti di surga. Kalau kamu tidak berdoa, tidak ada jawaban. Kalau kamu tidak menginginkan, tidak memperkatakan, tidak ada jawaban dari surga. Tidak, Tuhan, datang Tuhan kerajaanmu. Jadi kehendakmu. Dimuliakan namamu, dikuduskan namamu. Di bumi seperti di surga Tuhan. Terus. Karena kamu nggak sedang menerobos ke atas. Dia datang memberi jawaban dari doa, dari perkataan Daniel. Kita disuruh apa? Berdoa kan, makanya dimuliakan namamu. Saya mungkin mau ngomong ini aja. Dimuliakan namamu. Bagaimana kita memuliakan nama Tuhan? Sebenarnya. Mengagungkan namanya. Tidak ada yang lain. And worship. Ujian kan? Seperti yang saya bilang yang lalu. Memuji itu memamerkan, membanggakan. Kamu sedang membanggakan dia. Kamu sedang menceritakan dia. Sekali. Tunggu ya. Buka ini supaya kamu ngerti. Kita pikir selama ini ucapan syukur tuh, terima kasih ya Tuhan yang Engkau baik ya. Aku bisa bangun kembali pagi ini, bernafas, itu semua, itu gitu. Terima kasih. Engkau baik ya. Buka 1 Tawarik 16. Coba baca satu orang ayat 7 aja dengan keras. Sama nggak? Ini saya baca terjemahan literal. Oke. Perhatikan ya, di Alkitab di mana sesuatu pertama kali dilakukan. Sangat penting. Kamu akan tahu bahwa kapan pertama kali Tuhan memperkenalkan namanya sebagai Jehovah Shalom. Gideon, waktu dia sembunyi di dalam pengirikan, mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Di situ dia ngomong, jangan takut Gideon, aku Jehovah Shalom. Penting, karena ada cerita di balik itu. Jadi Daud pertama kalinya melalui Asaf dan saudara-saudaranya mempersembahkan ucapan syukur. Jadi ucapan syukur secara korporat setelah tabut dibawa kembali, baru pertama kali di sini. Coba saya baca ya. Terjemah literal, kalian baca sendiri ayat berikutnya. Bersyukurlah kepada Yahweh. Panggil namanya, beritahukan perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah bagi dia. Nyanyikan mazmur, ceritakan segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah dalam namanya yang kudus. Ya kan? Biarlah hati mereka mencari Tuhan dengan sukacita. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya terus-menerus. Ingat keajaiban-keajaiban yang telah dia lakukan. Mujizatnya dan penghukuman dan perkataannya. Hai keturunan Israel hambanya, hai anak-anak Yakub, hai orang pilihannya, dialah Yahweh Elohim kita. Penghukumannya berlaku di seluruh bumi. Ingat perjanjiannya selama-lamanya, firman yang dia perintahkan pada 1000 generasi, yang telah dia buat pada Abraham, dan sumpahnya pada Ishak. Dia telah mengukuhkannya pada Yakub sebagai ketetapan bagi Israel, perjanjian selama-lamanya, yang mengatakan aku akan memberikan tanah Kanaan kepadamu sebagai milik pusakamu. Ketika kamu berjumlah sedikit, bahkan sangat sedikit, dan pengembara di sana. Mereka naik, turun dari bangsa yang satu ke bangsa yang lain, dan kerajaan yang satu pada bangsa yang lain. Dan dia tidak membiarkan siapapun memeras mereka. Ya, karena mereka, dia telah murka pada raja-raja. Jangan menyentuh orang-orang yang kuurapi. Jangan berbuat jahat pada nabi-nabiku.
Bernyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Kabarkan keselamatannya hari demi hari. Ceritakan kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Keajaiban-keajaiban di antara segala bangsa. Sebab besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Dan dia ditakuti oleh semua ilah. Sebab semua ilah bangsa-bangsa adalah berhala. Tapi Yahweh lah yang telah menjadikan langit. Keagungan dan kehormatan di hadapannya. Kekuatan dan sukacita di tempatnya. Persembahkan kepada Tuhan ya suku-suku bangsa. Persembahkanlah kepada Tuhan kemuliaan dan kekuatan. Persembahkan pada Tuhan kemuliaan namanya. Bawa persembahan dan datang ke hadapannya. Sembahlah Yahweh dengan perhiasan kekudusan. Gemetar di hadapannya. Hai seluruh bumi. Ya bumi ditegakkan, bumi tidak tergoyahkan. Bumi bersukacita. Biar mereka berkata di antara bangsa-bangsa. Yahweh memerintah. Biarlah laut serta isinya bergelora. Biarlah padang dan segala yang di atasnya bersukacita. Maka pohon-pohon di hutan akan bernyanyi di hadapan Tuhan. Karena dia telah datang menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan karena dia baik. Sebab kasih setianya untuk selamanya. Katakanlah, selamatkan kami ya Tuhan. Keselamatan kami. Kumpulkan kami. Lepaskan kami dari bangsa-bangsa. Supaya kami bersyukur kepada namamu yang kudus. Supaya kami memuliakan kepujianmu. Terpujilah Yahweh Elohim Israel dari kekal sampai kekal. Maka seluruh umat mengatakan, amin. Dan terpujilah Tuhan. Syukurnya begini. Wah, thank you ya Tuhan ya. Ya, sudah dapat kiriman, kuota sudah ada lagi. Bukan. Ucapan syukur korporatnya itu tentang perbuatan Tuhan, keajaibannya, bangsa-bangsa, jatah, destiny, bagian, perjanjian, nenek moyang mereka, apa yang Tuhan sudah ikat, semuanya. Ini ucapan syukur. Kalau kamu tidak bisa mengucap syukur untuk ini semua, berarti kamu tidak tahu bahwa kamu punya Bapa di surga. Salah enggak? Enggak dong. Terima kasih Tuhan untuk keluarga di kampung. Terima kasih untuk orang tua. Terima kasih untuk semua yang aku terima. Terima kasih. Di dalam Kristus, dia membuat janji Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sampai kepada kita. Berarti kalau kamu baca firman Tuhan, kamu akan tahu bahwa kamu ini sekarang keturunan Abraham. Ini bukan hanya tentang bangga-banggaan, wah aku Israel rohani. Bukan. Kalau keturunan kamu dapat warisannya. Gitu. Nah warisannya apa? Kamu nggak ngerti warisannya apa kok. Gitu. Makanya harus tahu. Dan ini surat wasiat. Ini loh isinya warisanmu apa aja. Gitu loh. Kalau kamu tidak belajar firman, kamu tidak tahu jatah bagianmu, kamu dibohongi iblis. Gitu. Ini sedang, kalau kamu baca ini dengan sudut pandang yang baru, kamu akan buka kejadian sampai wahyu, kamu akan lihat terus, supaya kamu tahu warisanku apa lagi. Warisan hartanya bapakku yang di surga apa lagi. Hartanya bapakmu yang di dunia, gampang. Pulang, tanya, mungkin kamu akan dimaki. Kamu ingin bapak cepat mati. Gitu kan. Coba aja kalau nggak percaya. Pak, hartanya bapak apa aja. Kamu mau minta warisan. Kamu ini anak durhaka. Gitu. Tapi kalau kamu sama bapak di surga, kamu boleh tanya, Pak, warisannya apa aja. Aku kasih tahu surat wasiat. Bapak belum mati kok udah dikasih surat wasiat. Aku nggak bisa mati soalnya. Hidup terus. Jadi aku kasih surat wasiat. Perjanjian ini loh. Sudah dimeteraikan oleh darah Tuhan Yesus. Sah. Supaya kita yang di dalam dia, kita juga jadi anak. Ahli waris. Nggak usah saya buka ayatnya lah. Ya kan? Jadi, kamu tahu bapakmu di surga punya warisan buat kamu. Kamu disuruh apa? Meminta. Supaya semua warisan itu bukan cuma di surga. Kedutaan Indonesia di Inggris. London, saya datang dengan istri. Ada fish and chip, nggak ada burger, nggak ada steak di situ. Gado-gado, nasi goreng, soto, sate, lodeh di kantinnya. Karena kedutaan besar Republik Indonesia di Inggris Raya. Waktu kamu masuk, itu tempatnya di kota London, tapi itu tanah kepunyaan pemerintah Indonesia. Ngomongnya bahasa Indonesia, semuanya pakai batik. Lukisannya lukisan-lukisan tentang pemandangan alam Indonesia, batik, hiasannya semuanya, wayang dan semuanya. Karena itu di Inggris seperti di Indonesia. Nanti nggak? Nangkap nggak? Gitu. Di kantinnya nggak ada. Steak, hamburger nggak ada, fish and chip nggak ada. Ya semua nggak ada. Padahal dia di tengah kota London. Gado, nasi goreng, soto, sate, pecel, tempe goreng, ada. Kok seperti di Indonesia ya? Gitu. Jadi kalau kangen kumpul di situ, kalau ada acara seminar orang-orang Indonesia datang, karena pasti nanti dikasih makan siang. Gitu. Makan siangnya nggak mungkin burger, pasti sate, soto, ikan goreng, pecel lele. Gitu. Ada lele loh dari Vietnam, beneran gede-gede.
seperti di Indonesia. Kenapa? Karena itu Kedutaan Besar Republik Indonesia. Karena itu perwakilan surga, perwakilan Indonesia di Inggris. Karena kita perwakilan surga di bumi. Kalau sama aja, kayak bumi yang lain, ya kamu bukan perwakilan surga. Kenapa kok kita hidupnya beda? Kenapa kok kita, pegawai Kedutaan Besar Republik Indonesia di London pakainya batik. Aneh nggak orang pakai batik di London? Aneh dong. Tapi dia mewakili Indonesia di Inggris. Acara-acara resmi pun dia pakai batik. Kita pakai ini nggak? Di bumi bicara bahasa surga, kita di bumi ngerti kehendak Tuhan nggak? Kita di bumi sedang muliakan nama Tuhan nggak? Itu aja dulu. Karena di surga nama Tuhan dimuliakan, di bumi enggak. Namanya enggak dimuliakan. Itu praise and worship. Memuliakan nama Tuhan di bumi. Seperti di surga. Karena kalau kita meninggikan namanya, menyembah dia. Ini menjebol ini loh. Kita sedang membuat pintu gerbang. Kamu nyanyi begini, tidak ada yang salah sekali lagi dengan ini, ya kan? Tidak ada yang salah. Saya Oce kemarin ngasih dengerin papi lagu apa? Yang doa kita itu didengar Tuhan apa enggak? Lagu gimana? Nah, gitu. Itu aja orang dunia masih nggak yakin didengar Tuhan apa enggak? Ya kan? Lagunya jawabannya gimana, Dep? Yesus mendengar dari yang kuharapkan. No. Yesus mendengar lebih yang dikudoakan. Orang dunia masih bertanya, gimana, Widya? Oh, dia aja nggak yakin didengar. Jadi dia pikir dia lagi ngomong sendiri, ngomong sama pikirannya gitu. Orang Kristen sudah advance di atasnya. Yesus mendengar lebih dah. Jadi kamu minta bakso, dia kasih sama gerobaknya. Iya dong. Mendengar lebih dari yang didoakan, gitu loh. Jadi mintamu terlalu sedikit, gitu. Kata Pak Adi kan gitu. Apa bedanya semangkok bakso dengan satu tempat penggilingan bakso, penggilingan daging? Apa bedanya dengan punya warung bakso sendiri? Apa bedanya dengan punya cabang seluruh Indonesia? Gitu. Dia mendengar lebih dari yang kita doakan. Oh, udah. Sambung lagi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir dan ku tahu betapa dalam. Ya kan? Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal. Lebih dari pemenang, ku percaya. Menepati janji. Sekarang pertanyaan saya, kalau kamu nyanyi lagu-lagu itu, sampai ke surga enggak? Jauh dari lagu-lagu dunia ya. Kalau lagu dunia putus asa kan, putus cinta. Ya kan? Terjebak dalam larutan panas dalam. Kecemplung di dalam cap kaki tiga, ya kan? Jadi kalau kamu sedang nyanyi itu beyond, melampaui dunia, ya kan? Tapi pertanyaan saya, sampai ke surga enggak? Nah, di surga apa? Dimuliakan namamu. Coba renungkan. Itu penyembahan bukan? Itu pujian bukan?
Saya tidak bilang itu salah, enggak loh ya. Bandingkan dengan lagu dunia, jauh. Dunia masih nggak tahu. Sebenarnya kalau aku ngomong gini ini didengar apa enggak sih? Direkam enggak sih? Kita tahu bahkan air matamu ditampung dalam kirbatnya. Oh, dia mengerti bahasa air mata. Kalau kamu nggak bisa ngomong, kamu nangis saja, dia ngerti kok. Bahasa air mata, apalagi bahasa roh. Dia yang memberi. Bahasa air mata netes satu itu, wah, di-download banyak banget. Iya, diterjemahin bisa. Coba air matamu tetesin ke Google Translate. Dia mengerti bahasa, ya kan? Google Translate belum ngerti bahasa air mata, belum ngerti dia. Itu. Baru-baru aja dia ngerti bahasa Jawa, belum ngerti bahasa air mata Google Translate, ya kan? Surga ngerti menerjemahkan air mata. Jadi gimana? Ujian bukan. Ujian belum. Penyembahan belum. Belum. Karena kamu sedang menguatkan imanmu kepada Tuhan. Kamu sedang menguatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Kamu sedang ngomong kepada jiwamu sendiri. Gitu kan? Ngapa kamu bersedih? Ngapa kamu putus asa? Ngapa kamu kecewa? Ngapa kamu khawatir? Kenapa kamu takut? Gitu ya. Percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Gitu ya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup itu sedang ngomong ke jiwamu sendiri. Gitu. Ke surga belum. Ke tingkat ketiga belum. Baru lantai dasar. Nggak nembus di sini. Kita nih lumayan lihat gini. Oh iya. Ya aku mau terobos, ada benteng-bentengnya sih. Yang mau mengirimkan roh intimidasi, roh ketakutan, roh kecemasan nggak bisa. Tapi kamu sedang bertahan. Ngerti nggak? Pernah lihat film-film perang nggak? Satu tempat dikepung sama musuhnya. Dia tinggal nunggu aja kapan persediaan makanannya habis. Dia menyerah, kasih bendera putih. Musuhnya cari celah untuk menerobos. Kalau kamu declare, memperkatakan untuk jiwamu baik, tapi kamu sedang hanya bertahan. Kamu sedang membangun benteng, ya kan? Tinggi, benteng. Biasanya ada gini-gininya ya kan? Yes. Oke. Nah, inilah benteng. Kuat. Tidak bisa ditembus oleh musuh. Tapi juga bisa keluar. Nggak ada pintu gerbangnya. Kamu kelaparan aja. Gimana? Terobos langit kedua, terobos alam roh, terobos dengan apa? Memuliakan nama Tuhan. Menyembah. Jadi apa yang dikatakan? Pengagungan. Meninggikan dia. Katakan kehendaknya di muka bumi. Itu. Kenapa kok kita menaikkan pujian dan penyembahan? Mengagungkan dia. Memperkatakan namanya. Terus. Kita mau menjadikan yang di surga jadi di bumi. Supaya ada pintu gerbang surga. Pintu gerbang surga. Kenapa ada perlu pintu gerbang surga? Mana handphone saya? Kita akan makan siang, kemudian lanjut sesi 2. Enggak, bercanda. Yalah, buat apa dikasih makan siang kalau cuma satu sesi? Sesi 2 bisa tinggal, yang lain boleh pulang naik elf. Matius 16 ayat 18. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Saya baca sebentar ya, terjemahan literal dan dari Matius 16 ayat 18.
berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Saya baca Amplified. And I tell you, you are Peter. On this rock, I will build my church and the gates of Hades. Pintu-pintu gerbang alam maut shall not overpower it. Pintu-pintu gerbang alam maut tidak akan menguasai. Jadi selain pintu gerbang surga, ada pintu gerbang Hades. Alam maut. Bahkan dia bilangnya gates sama. Pintu gerbangnya banyak ini. Apa? Buat meluncurkan kuasanya dari sini loh. Saya nggak ngomong gini ya, oh berarti semua setan. Bukan. Coba perhatikan ya. Cara dia bekerja itu suka penjelasannya Pak Yohanes. Dia ngomong gini. Itu di mana ada kebiasaan-kebiasaan, di situ dia menunggangi. Kan sudah malas. Nanti dia datang jadi roh kemalasan, ditambahin lagi. Ada duka cita, kesedihan yang mendalam, nanti dia datang jadi roh duka cita. Jadi kamu semakin terpuruk di situ gitu loh. Ada ketakutan, nanti dia datang gitu. Jadi bukan dia dulu. Mencari celahnya di mana. Nanti kalau Tuhan pilih, saya jelasin Lembah Refaim minggu depan itu dapat penjelasannya. Jadi dia akan pintu-pintu gerbangnya banyak nih. Dari alam kedua, langit kedua, ke bumi tempat kita tinggal. Gitu loh. Menguasai, makanya kalau kita bilang tentang atmosfer, apa ini? Orang bisa meraba, ya kan? Mengembuskan apa? Ingat loh, dia nggak ngembus-ngembusin sendiri. Jadi celahnya itu di kita. Dia lihat celahnya apa? Celahnya kekhawatiran tentang uang. Dia embusi roh kekhawatiran datang. Gitu loh. Jadi kalau kita bilang ngomong jenis, menarik jenis, nah itu gitu. Ada setannya dulu atau disembah dulu? Bisa dipancing juga sih, ya kan? Tapi coba aja. Nggak usah dicoba lah gitu. Saya nggak usah ngajarin itu. Saya ajarin kamu. Gitu. Jadi kalau kamu nyembah terus, ya, kamu sedang ke sana. Kalau enggak, kamu di sini nih ya. Kamu tadi yang saya bilang memperkatakan kepada jiwamu, menguatkan imanmu, kepercayaanmu. Kamu sedang mempertahankan diri. Orang Kristen ayatnya kan, tampar pipi kanan, beri pipi kiri itu secara fisik ya. Ini di dalam roh kamu harus berjuang, melawan, bukan fisik. Tidak melawan secara fisik, ingat. Saya ditanya beberapa waktu yang lalu, seorang pengacara, saya nggak tahu dia nanti dengerin rekaman ini. Masa kita diam aja? Kalau Bapak bilang, saya akan siap mengumpulkan orang-orang di Indonesia ini sudah tidak tahan dengan semua penindasan terhadap gereja di Indonesia. Saya berdoa dalam hati, Tuhan orang ini mancing saya atau gimana, ya kan? Itu ini beneran atau enggak? Itu. Saya ngomong firman, gitu semua. Kita tidak melawan dengan darah dan daging. Ingat tadi ya, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Musuhmu bukan orang, bukan tetanggamu, bukan sebelahmu, bukan teman sekamarmu, bukan orang di sebelahmu, bukan orang di depanmu, bukan orang di belakangmu. Bukan. Melawan siapa? Roh-roh jahat di udara. Ini kamu harus lawan. Kamu nggak bisa cuma bertahan. Ya asal dia nggak nyerang saya, ya saya nggak apa-apa. Kasih tahu seorang teman kemarin. Ngomongnya baik-baik, aku nggak ganggu kamu, kamu juga jangan ganggu aku. Salah, kamu bilang gitu. Setan kok kamu gitu kan? Kamu beli rumah ini, kamu punya hak, usir dia pergi. Kok mau tinggal bareng-bareng sama setan? Kamu mau tidur sama sampah? Dia bilang gitu. Nggak mau dong, gitu, ya kan? Kalau itu rumahnya orang lain ya biar aja, gitu. Kecuali kamu disuruh diberi izin, ya kan? Enggak. Kamu nggak bisa hanya bertahan di bumi ini karena kamu akan terus. Nanti dia akan tambahi kemalasan, roh kebodohan, roh kebekuan, terus karena kamu bertahan, lama-lama habis. Kamu harus fight back, melawan di dalam roh, berjuang, berperang. Malah sakit kok gitu. Ya ini Tuhan pasti punya rencana. Tuhan punya rencana atas sakitmu supaya kamu mengalami kesembuhan. Dari mana orang mengalami kesembuhan kalau nggak ada penyakit? Dari mana orang alami terobosan kalau tidak ada jalan buntu? Tahu namanya terobosan? Tutup pintu ini semua, ya kan? Kamu akan cari cara bagaimana keluar. Kamu akan jebol, nah itu terbuka sedikit, kamu bisa lewat situ meskipun sana dikunci. Itu
Itu terobosan. Tapi kalau ada pintunya, buat apa ada terobosan? Keluar lewat situ bisa terobos-terobos, cari penderitaan namanya. Terobosan itu waktu jalan buntu, waktu mentok semua, nggak bisa gitu loh. Jadi kamu pengen, wow Lord, you are the master of breakthrough. Kamu akan dihadapkan pada jalan buntu. Pasti kamu akan dihadapkan di belakang musuh, di depan laut merah. Makanya dia membelah laut. Di belakang nggak ada musuh, muter balik pasti. Kita nggak akan nyanyi yang membelah laut, gitu nggak ada. Nyanyinya yang putar balik, gitu. Gitu. Buat apa membelah laut? Di belakangnya nggak ada musuh kok. Kenapa kok membelah laut? Karena kalau ke belakang ngadepin Firaun, itu loh. Itu aplikasi dari setiap itu tadi yang kita harapkan terjadi. Yang jadi kehendak Tuhan apa di surga? Memangnya di surga ada penyakit? Memangnya di surga ada kekurangan? Memangnya di surga ada itu semua? Nggak ada. Kok tidak terjadi di bumi? Karena kamu nggak minta, karena kamu nggak cari, kamu nggak ketok. Sampai mendapat. Sampai ketemu. Sudah aku ketok, dibuka belum? Belum. Berarti belum. Ketok terus. Sampai kapan? Tuhan Yesus ngajari loh. Hakim yang lalim aja, kamu datengin siang malam, kamu ganggu dia nggak tahan. Sedangkan kamu minta pada Bapamu di surga, bukan hakim yang lalim. Jadi minta terus. Nanti ngerepotin. Saya pernah dengar tuh. Saya nggak mau ngerepotin Tuhan, Pak. Sombong sekali. Nggak mau ngerepotin Tuhan. Tuhan tuh nggak repot gitu. Dia punya malaikat banyak banget. Begitu kamu ngomong, malaikatnya langsung kerja. Gitu. Malah malaikat tuh nganggur-nganggur. Ngapain nih orang-orang nggak ada yang minta, kita di sini kurang kerjaan ya. Gitu. Kamu tahu nggak kesaksian orang-orang di tempat di mana mereka doa, nyembah memberkatakan. Orang-orang lihat loh, malaikat itu sibuk sekali datang ke tempat itu. Di tempat lain nggak ada aktivitas malaikat. Nggak usah merintah malaikat, nggak usah. Tuhan yang merintah. Deklarasimu itu, doamu itu, memanggil malaikat untuk datang membawa jawaban. Enggak ada. Oh, sini ada malaikatnya, situ ada malaikatnya gitu. Kamu nggak berdoa, gitu. Kamu tidak meminta, kamu tidak memperkatakan, gitu loh. Kamu tidak mencari, kamu tidak mengetuk. Sampai apa? Sampai ada pintu gerbang surga, akses, sampai kamu terobos. Dan kemudian ada tangga. Kalau sekarang mungkin lift ya. Malaikat turun naik turun beraktivitas di sini. Dia akan membawa semua. Minta aja dihadang, apalagi nggak minta. Kamu belum minta, kamu akan ini loh, roh jahat ini nggak usah minta gitu-gitu, terlalu ekstrim, kamu nanti dianggap aneh. Itu hidup yang wajar aja kayak orang lain, jangan kayak gitu buat apa gitu. Memang keluargamu miskin kok, kamu tahu diri sedikit lah gitu. Ini roh jahat di udara. Membisiki telingamu, pikiranmu, setiap kali kamu galau-galau dengan itu belum level pemerintah. Nggak bisa, udahlah pulang aja, semester depan nggak usah lanjut lagi, berat jadi hamba Tuhan loh, gitu. Melayani Tuhan, kamu di sini kok disuruh menduduki kota Salatiga, uang sakumu aja disuruh nabur terus setiap minggu ya kan, habis kamu ke gereja lain aja, mungkin kamu dikasih beasiswa, gitu. Roh-roh jahat di udara. Dulu di atasnya. Penguasa di atasnya. Pemerintah, kamu mintanya level apa? Kita berdoa level kota nih. Tidak hanya berhadapan dengan ini. Kita berdoa buat Indonesia. Levelnya nih pemerintah nih. Raja-raja atas Indonesia. Teritori Indonesia itu dibagi sama mereka. Saya nggak akan ngomong di sini. Kira-kira begitu. Ya kan? Kamu ngomong hidupmu biasa-biasa, doamu belum sampai langit. Baru langit-langit. Di tempat kita nggak ada langit-langit, jadi agak atas sedikit ya kan. Langit-langit tahu plafon itu loh, langit-langit itu kan bahasa Indonesianya gitu. Jadi langit-langit itu kalau gitu, yes gitu, yes, amin. Saudara datang ke tempat ini dengan membawa beban berat dan pergumulan, mari datang sebab Tuhan kita sanggup menyelesaikan persoalan kita. Baru sampai langit-langit. Kamu sedang bertahan di tengah gempuran musuh, di tengah pintu gerbang alam maut, menggempur hidupmu pagi, siang, malam. Ingat, iblis bukan gentleman. Kalau kamu lagi capek, dia berhenti dulu.
Kalau kamu lagi capek, kamu akan diajar terus, karena itu saatnya kamu lemah. Enak aja kamu. Dia nunggu waktu yang baik. Ingat, mencobai Tuhan Yesus, dia nggak menyerah. Masuk lewat siapa? Petrus. Habis dapat pewahyuan pintu gerbang maut, itu langsung ngomong gitu. Tarik, Tuhan. Kali-kali itu dia akan menimba engkau. Nyahlah engkau iblis. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tapi memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Ya, itu nanti bicara tentang kehendak. Saya ngomong tentang dimuliakan dulu deh. Ini mengubah caramu berpikir, caramu melihat, caramu menyembah. Ketika kamu sedang menyembah, baik korporat maupun pribadi, kamu menaikkan pengagungan buat dia terus sampai jebol ke tingkat ketiga. Makanya orang bilang apa? Open heaven, itu rohnya, roh-roh di udara di situ sudah menyingkir, gitu loh. Kalau enggak kamu diblok di situ, gitu. Terus kamu berhenti, mana aku berdoa enggak ada jawabannya, mana gitu. Saya kasih tahu, karena kamu ditahan di sini. Daniel aja loh, ditahan 21 hari, gitu loh. Nah kalau kita, ya pasti lebih. Oh, kita nggak kayak Daniel makan sayur terus gitu, makan sayur terpaksa karena di asrama, ya kan? Itu. Saya bilang, saya vegetarian level 2. Jadi saya makan yang makan sayur. Paham maksud saya? Sapi kan makan rumput, saya makan sapi, ya kan gitu. Jadi kan saya pemakan vegetarian, pemakan binatang yang makan sayur. Daniel loh, dikasih daging, kasih semuanya, milih makan pecel kok. Masuk gua singa. Doa tetap doa. Doanya berapa kali dia? 7 kali. Daniel 3 kali ya mungkin di situ ya. Yang membuka tingkap kamarnya menghadap ke Yerusalem ya. Oh iya. Baru doa pagi, doa siang, doa malam tidak wajib. Kan, gitu. Semester 3 sudah tidak wajib doa siang. Gitu ya. Pagi aja karena absen. Bagaimana tidak dihadang? Gitu. 21 tahun mungkin. Gitu. Oh. Loh, Daniel berdoa dengan ketulusan, dia posisinya tinggi, orang nomor 2 di kerajaan, pagi, siang, malam, masih dihadang sama penguasa kerajaan Persia. Masuk gua singa, kita belum pernah ke kebun binatang ya kan, lihat singa-singa gitu. Jadi seberapa kamu menerobos, bukan masalah Tuhan nggak dengar, ingat apa? Sejak hari pertama sudah dikirim yang memberikan jawaban. Masalahnya bukan di Tuhan. Stop mempertanyakan kebaikan Tuhan. Ini loh, yang mau membuatmu mempertanyakan kebaikan Tuhan. Ini loh, yang mau stop semua yang dari sana sejak hari pertama. Dan ini yang ngirim jawaban, ya kan? Levelnya nih, misalnya, ya kan? Kurir Gojek dihadang sama jenderal. Emangnya dia berani? Kalau sama polisi lalu lintas mungkin dia masih berani, ya kan? Gitu. Kalau yang punya Gojek dihadang jenderal mungkin berani, ya kan? Makanya datang yang punya Gojek, malaikat Mikael, ya kan? Menghadapi yang menghadang, gitu loh. Gitu. Jadi kurir membawa pesan messenger, angel itu kan messenger membawa pesan. Sudah sejak hari pertama. Hari pertama Daniel apa? Berdoa, gitu loh. Terus. Gitu. Nyangkutnya di mana sih ini? Gitu ya. Dihadangnya di mana sih? Gitu. Kalau cuma dihadang sama kroco-kroco ini gampang lah, gitu ya. Gitu. Level permintaanmu apa? Ayo terus sampai nerobos. Mulai dengan apa? Pujian, penyembahan. Karena dengan penyembahan akan terjadi di bumi seperti di surga. Karena di bumi orang-orang nggak nyembah Tuhan kok. Orang-orang nyembah dirinya sendiri. Israel dikasih Tuhan aja, dikasih tabut, bikin lembu. Mau nyembah Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak bisa dikontrol. Itu loh. Orang mau memuaskan egonya, nggak mau nyembah Tuhan. Kalau kamu nyembah Tuhan, nggak bisa dikontrol. Dia yang mengontrol. Karena itu datang kerajaanmu, raja. Raja kok mau dikontrol? Raja itu yang kontrol. Raja yang pegang kendali. Raja yang punya kekuasaan. Raja yang memerintahkan. Raja yang bertitah.
Dari mana kita mulai? Kuduskan namamu, dimuliakan namamu, ditinggikan namamu, diagungkan namamu, disembah namamu. Ini seperti di surga. Di surga semua udah nyembah 24 jam. Ada jam sih. Ya. Terus menerus. Gitu ya. Saya dulu pernah dengar tahun 90-an. Seorang bilang, saudara, kalau saudara tidak siap memuji Tuhan, mungkin saudara nggak siap ke surga. Karena otomatis nyembah Tuhan itu bukan terus kita di sana nanti akan sujud, akan gini. Kamu sedang ketemu raja di atas segala raja. Kalau ngomong itu, kamu mengagumi satu sisi dari Tuhan aja. Kebaikannya misalnya gitu ya. 10 tahun nggak selesai. Wah, baiknya. Baru kebaikannya. Nanti dia tunjukkan kemurahannya. 1000 tahun nggak selesai. Otomatis keluar dari diri kita adalah, nah kalau di bumi ini belum. Gimana? Ingat kebaikannya. Ceritakan perbuatannya. Baca ini semua yang isinya perbuatan-perbuatannya. Supaya kamu bisa ngerti. Kan kamu nggak lihat laut terbelah. Tapi kenapa kok kamu berani nyanyi? Yang membelah laut. Yang ngalami Musa. Kamu harus ngalami dulu supaya kamu bisa memuji dia. Ada pengalaman-pengalaman orang lain, kesaksian-kesaksian yang sudah ditulis di sini. Itu loh. Itu akan menolongmu supaya nanti kamu bisa mengalami seperti yang mereka alami. Ini yang saya selalu ingat. Pak Adi ngomong membuat definisi sederhana. Sebenarnya bukan hanya itu. Karismatik apa sih? Pak Adi bilang. Percaya bahwa apa yang tertulis di Alkitab masih bisa kita alami sekarang ini. Di sini. Karena ada orang lain yang percaya bahwa ini hanya bisa dialami rasul-rasul. Orang yang percaya bahwa mujizat sudah berhenti di abad pertama. Yang percaya bahwa tanda-tanda ajaib tidak lagi ada karena sudah ada firman. Enggak. Percaya bahwa semua yang tertulis bisa kita alami di hidup kita sekarang ini. Gitu loh. Nah, kamu mau menjadikan enggak? Ada semua, sudah siap. Download. Jadi, lihat. Makanya ada orang dibawa ke surga, diberi penglihatan, dengar suara Tuhan, dapat mimpi, supaya mereka lihat yang di surga. Musa ditunjukin kan, dibawa ke surga 40 hari. Musa tuh tenang aja 40 hari, dia nggak di bumi kok. Dibawa ke surga dia. Badannya aja sujud. Siapa yang berat? Yosua. Nunggu dia. Musa 40 hari. Ke surga dia tunjukin semua yang ada di surga. Turun, disuruh bikin. Itulah pertama kali. Sebenarnya nggak pertama kali di Taman Eden. Di bumi seperti di surga. Musa, bikin ya semuanya ya, bahannya ini semua gitu. Namanya pewahyuan dari Roh Kudus, dari firman untuk membuat kita ngerti. Ada nggak di surga rencana Tuhan buat hidupmu? Ada. Ada nggak di surga jatah-jatah buat hidupmu? Ada. Ada di surga nggak senjata-senjata perlengkapan apapun buat hidupmu, perbekalan? Ada. Kok kamu hidup di dunia kayak gelandangan? Ya, lumayan lah Tuhan, gelandangan di London lah, ya lumayan ya kan gitu. Saya lihat loh, gelandangan pengemis di Inggris itu baca buku di pinggir jalan bahasa Inggris lagi. Kalau di Indonesia dia bisa jadi guru bahasa Inggris tuh, bayarannya mahal, native speaker ya kan. Di Inggris dia cuma jadi pengemis. Gitu. Kamu mau bahagia gitu? Saya sambil jalan gini, luar biasa ya pengemis aja. Inggris bacanya buku, baca buku lagi ya kan. Oma-oma di Inggris tuh ngomong bahasa Inggris jago-jago, anak kecil-kecil juga. Gitu. Kita harus belajar kan. Kenapa kok bisa begitu? Karena mereka orang Inggris. Gitu ya, gitu. Barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Kamu bukan hanya keturunan Adam, yang maksudnya cuma dilahirkan dari daging dan darah. Kamu juga dilahirkan dari roh waktu kamu percaya pada Tuhan Yesus. Jadi sekarang kamu udah lahir dari surga dong. Kenapa kok kita nggak punya akses surga? Kenapa kok kita nggak bisa ngerti bahasa surga? Kenapa kok kita nggak pengen seperti di surga? Hal lain. Karena meskipun kamu sudah punya roh Allah dalam dirimu, kamu masih hidup sebagai manusia jiwani, ngikutin jiwamu, pikiranmu, perasaanmu, kehendakmu sendiri dibanding kehendak surga. Siapa bapakmu? Makanya itu yang tanya Tuhan Yesus kan. Kalau kamu nyembah bapak yang sama-sama aku, masa kamu nggak percaya? Aku mengatakan semua yang dari bapak kok, aku nggak dari diriku sendiri. Contoh terbaik di bumi seperti surga, Tuhan Yesus. Dia hanya melakukan apa yang bapaknya suruh. Dia hanya mengatakan apa yang bapaknya katakan. Dia hanya mengerjakan apa yang bapaknya kerjakan. Di bumi seperti di surga. Pintu gerbang surga. Karena kalau tidak, pintu gerbang alam maut akan terus mengintervensi hidupmu dan hidupku dan kota ini.
Dan semuanya kita tidak bisa hanya bertahan. Serangan balik, lakukan serangan. Tempat-tempat di mana yang dia menyerang itulah tempat-tempat yang dia tahu kalau kamu menang di situ, dia akan keteteran, dia akan mengalami kerugian besar. Jadi jangan gini, aku kok kesulitan keuangan terus ya. Karena Tuhan ingin kamu kaya, diberkati, jadi berkat. Makanya dia serang terus bagian keuangan di hidupmu. Kamu bergumul dengan area-area apa di hidupmu. Disitulah Tuhan ingin kamu menang sebenarnya. Iblis tahu nggak? Tahu. Datang ke Tuhan.